5 upaya pembunuhan terhadap Nabi Muhammad. Pertama, manuver Abu Jahal. Dikisahkan Syekh Al-Mubarakfuri mengutip keterangan Ibnu Ishaq, Abu Jahal tak pernah berhenti untuk membunuh Nabi Muhammad. Di antara kisah terkenal adalah, ketika Abu Jahal berencana mengakhiri hidup Rasulullah karena dianggap mengusik keyakinan dan menghina agama mereka. Sungguh aku berjanji demi Tuhan, aku akan timpa dia, Muhammad, dengan batu sebesar apapun yang aku kuat bawa, jika dia sujud dalam syalatnya, aku akan jatuhkan ke atas kepalanya, sesumbar Abu Jahal di hadapan kafir Quraisy. Rencana itu pun dia eksekusi. Di waktu subuh, Abu Jahal sudah membawa batu sebagaimana dia gambarkan, duduk sambil menunggu Rasulullah. Sementara kafir Quraisy menantikan kabar keberhasilan Abu Jahal. Begitu mendapati Rasulullah sholat dan sujud, Abu Jahal membawa batu di arah depan Rasulullah. Saat di posisi tepat dan hendak menimpakan batu itu, tiba-tiba saja raut muka Abu Jahal berubah ketakutan. Badannya gemetar sampai-sampai dia melempar batu yang digenggamnya. Rencana busuknya gagal. Saat ditanya kafir Quraisy, apa yang terjadi? Abu Jahal mengaku, detik-detik dia hendak menjatuhkan batu, tiba-tiba dia melihat unta yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Perawakan tubuh unta itu berbeda dan hendak memakannya. Menurut Ibnu Ishaq, unta tersebut adalah malaikat Jibril yang menjelma. Seandainya Abu Jahal melakukannya, sang unta jelmaan itu segera melumat Abu Jahal. Kedua, konspirasi Darun Nadwah. Ada konspirasi jahat kafir Quraisy dalam Darun Nadwah, yang dijawab Allah dalam surat Al-Anfal 30. Peristiwa ini terjadi pada 2 September 622 M, 2 bulan setengah setelah peristiwa Bayat Aqobah. Para elit kafir Makkah antara lain Abu Jahal, Jubair bin Mut'im, Haimah bin Adi, Al-Harits bin Amir, Abu Al-Bukhtari, Syaibah, dan Atabah, bersepakat untuk membunuh Rasulullah. Singkat kata, terpilihlah 11 eksekutor Nabi Muhammad yang dikepalai Abu Jahal. Namun, ternyata kabar tersebut telah sampai ke telinga Rasulullah. Rasulullah selamat dari kepungan 11 pembunuh yang tertidur pulas. Ketiga, pembunuh bayaran. Tercatat nama Surakah bin Malik, seorang pembunuh bayaran. Surakah bin Malik merupakan seorang penunggang kuda yang andal dan ahli mencari jejak. Atas kelebihan yang dimilikinya ia bersemangat mencari Rasulullah demi mendapatkan hadiah 100 ekor unta. Surakah menyiapkan budak terbaiknya, lengkap dengan baju besi dan tombak. Dengan semangat membara dia memacu kudanya secepat mungkin. Dia mengejar Rasulullah yang telah meninggalkan kota Makkah secara diam-diam. Namun, beberapa kali langkah kuda Surakah kandas dan tak mampu mengejar Rasulullah dan Abu Bakar. Justru, Rasulullah lah yang menyelamatkan Surakah dengan doanya, dan dia pun bersyahadat mengakui kebenaran risalah Nabi Muhammad. Keempat, niat jahat Umair bin Wahab. Sosok yang dikenal sebagai setannya kafir Makkah sebab sifat bengisnya ini diminta secara khusus oleh kafir Makkah untuk menghabisi nyawa Nabi Muhammad. Umair bin Wahab mendapatkan tugas dari tokoh kafir Makkah yakni Safwan bin Umayyah untuk membunuh Rasulullah. Umair ditugaskan berangkat ke Madinah dan berpura-pura masuk Islam untuk kemudian membunuh Rasulullah. Bila pekerjaannya itu berhasil, Safwan bin Umayyah akan mengganjar Umair bin Wahab dengan hadiah sejumlah unta. Singkat kata, Allah menggagalkan rencana tersebut. Kabar kesepakatan jahat itu telah sampai di telinga Rasulullah. Betapa terkejutnya Umair mengetahui rencana busuknya itu terbongkar. Umair yang nyaris dibunuh para sahabat akibat kepura-puraannya masuk Islam itu pun mengakui kebenaran risalah Islam dan menjadi salah satu sahabat pembela Nabi Muhammad. Kelima, konspirasi tokoh Yahudi. Konspirasi jahat ini diinisiasi Ammar bin Jahis, seorang Yahudi bengis. Suatu ketika Rasulullah hendak mengurus diat terbunuhnya 2 orang dari Bani Amir oleh Bani Nadir. Namun justru rencana kedatangan Rasulullah tersebut disambut dengan niat busuk untuk membunuh Nabi Muhammad. Mereka pun menawarkan pekerjaan itu, dan tampillah sosok Ammar bin Jahsi yang bersedia melakukan pekerjaan itu. Singkat kata, lagi-lagi, upaya jahat musuh-musuh Allah untuk mengakhiri hidup Nabi Muhammad itu gagal. Beliau telah mendengar kabar itu terlebih dahulu dan mengurungkan niatnya dan kembali ke Madinah untuk menyiapkan perang terhadap mereka.